Selamat pagi. Tunggu, terlalu ceria pagi ini. Maaf, kamu tahu urutannya? Kita semua pernah mengalami. Alarm bunyi, setelah beberapa kali menekan snooze, kamu berhasil bangun, melangkah gontai ke kamar mandi, gosok gigi, memeriksa ponsel, mandi, membuat kopi. Lalu, kamu bercermin. Dan itu dia, kerak kuning kecil di sudut matamu. Kadang, bentuknya hampir mirip air, tapi bisa juga lebih kental. Begitu kental sampai kamu tidak bisa membuka mata dengan baik. Lalu anjingmu meloncat entah dari mana, mengibaskan ekornya untuk menyapamu, dan kamu lihat di matanya. Juga ada kotoran. Ada apa sebenarnya? Coba kita cari tahu. Langkah pertama, berkedip. Meski satu kedipan berlangsung kurang dari sedetik, ini tetap salah satu cara terpenting untuk melindungi mata. Karena berkedip terjadi secara alami, mata membersihkan dan melumasi diri sekitar 20 kali dalam semenit. Setiap kelopak mata menutup, minyak menyebar di permukaan bola mata. Jadi pada dasarnya, berkedip mencegah mata jadi kering. Tahu kan, serpihan debu kecil menyebalkan yang terkadang terjebak di dalam matamu? Nah, seringnya kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu. Debu akan keluar sendiri dengan berkedip. Hal yang sama terjadi di malam hari, hanya saja tanpa kedipan. Matamu terpejam, tetapi tetap perlu membersihkan diri, mengeluarkan kotoran apapun yang bisa membahayakan mata. Bukan hanya membersihkan, tapi mata juga memerangi bakteri saat tidur. Itulah kotoran pada mata di pagi hari, campuran sel-sel kulit, minyak, air, dan debu apa saja yang dibilas keluar oleh air matamu selama semalam. Sekitar 20% orang tidur dengan mata terbuka. Tentu agak menakutkan jika kamu terbangun di tengah malam dan melihat seseorang menatapmu. Mata orang-orang itu bisa menjadi sangat gatal. Mata mereka bisa kering dalam semalam. Itu sebabnya sesekali kita suka mengucek mata di pagi hari untuk menggantikan udara malam yang kering. Kotoran mata itu alami, tapi jangan lupa mencuci muka sebelum selfie di pagi hari. Mengomel terus. Orang tua selalu mengingatkan untuk tidak menatap layar ponsel atau komputer terlalu lama. Sebenarnya mereka benar, tapi aku gak akan bilang apa-apa. Terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan mata kering. Para peneliti di Jepang menemukan bahwa orang-orang yang lebih lama di depan layar memiliki lebih sedikit kandungan minyak dalam air matanya. Coba ini, gosokkan kedua tanganmu, panas. Kini coba lakukan dengan krim tangan, lembut. Jaga agar air mata tetap berminyak ya. Ikuti saja aturan 20-20-20. Alihkan matamu dari layar setiap 20 menit dan pandang sesuatu yang jauhnya 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Bisa juga cukup dengan sesekali memejamkan mata selama 10 detik seperti ajaran nenekku. Cobalah membasuh matamu dengan waslap. Basahi waslap dengan air hangat, tekan lembut di kelopak mata, lalu sapukan ke arah luar. Mata adalah organ kedua paling kompleks dalam tubuh kita, tentu saja setelah otak. Mata punya lebih dari 2 juta bagian yang bekerja dan ukurannya tetap sama begitu kamu mencapai usia remaja. Tulang, organ, kulit, otot, telinga, dan hidungmu terus tumbuh. Bagaimana jika matamu juga begitu? Kamu akan mirip burung hantu dengan mata seukuran bola golf. Mungkin bulu matamu akan super panjang dan alismu akan amat sangat tebal. Mata kita selalu siap bekerja hampir setiap saat. Mata pulih dengan sangat cepat, dibutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk menyembuhkan sebuah goresan kecil. Dan meskipun kamu nge-gym 6 kali seminggu, kelompok otot yang paling aktif dalam tubuh tetap berada dalam mata kita. Ini otot paling aktif dan cepat. Kita bisa menggerakkan bola mata ke kiri, ke kanan, atas, bawah, melihat jauh, dekat, semua dalam sekejap mata. Kelopak mata bukan satu-satunya yang melindungi mata. Bulu mata menjaga agar kotoran tidak masuk, dan alis bertindak seperti spons kecil yang menyerap keringat atau air sebelum memasuki mata. Setiap hewan punya perlindungan mata yang agak berbeda, tergantung habitatnya. Contohnya unta. Bulu mata unta bisa tumbuh sampai 10 cm. Fungsinya untuk mencegah pasir gurun tidak masuk ke mata. Selain itu, juga tampak keren di foto. Jika kamu sedang mencari mata pengganti, maaf, cangkok mata sepenuhnya belum mungkin dilakukan saat ini.
Saraf optik sangat sensitif dan ada lebih dari 1 juta koneksi serat saraf yang harus direkonstruksi. Jika kamu hanya butuh mengganti kornea, ada kemungkinan dokter bedah mata memakai kornea hiu yang sangat mirip dengan kornea kita. Lebah punya 5 mata, dan lumba-lumba tidur dengan 1 mata terbuka. Anjing, kucing, burung, ikan, dan reptil punya 3 kelopak mata. Tidak adil. Bagaimana kalau kita bisa pasang mata tambahan? Mata bisa memproses 36.000 bit informasi dalam 1 jam dan mampu melihat jutaan warna berbeda. Tapi tetap ada hal-hal yang tak bisa dilihat mata manusia, seperti sinar ultraviolet dan inframerah. Matamu bisa menangkap sampai 50 benda bergerak setiap detik. Bayangkan, kamu sedang menyusuri jalan. Mobil berjalan, ban berputar, awan bergerak pelan, pesawat terbang melintas, pejalan kaki lewat, anjing, kucing, mungkin seekor tikus menyelinap ke suatu tempat. Matamu bisa melihat semua itu sementara kamu sibuk memikirkan kopi pagimu dan bagaimana kamu lupa menyisir rambut. Ada titik buta di bagian belakang matamu, tempat saraf optik menempel di retina. Tapi ini bukan masalah. Mata dan otakmu bisa bekerja sama untuk mengisi kekurangan itu. Kamu tidak akan merasakannya, kecuali sedang mencoba berpindah lajur jalan. Kamu tahu bagaimana di TV? Para polisi selalu mencari petunjuk di database retina. Itu karena retina punya 256 karakteristik unik, sedangkan sidik jari hanya punya 40. Menatap mata seseorang bisa sangat membantu untuk merasa dekat dengan orang itu, karena matamu memang sangat istimewa. Matamu sangat rumit dan menakjubkan, sehingga otak menggunakan sampai 50% kekuatannya untuk melihat. Itu sebabnya sebagian orang menutup mata ketika mendengarkan musik atau pesan suara, karena itu bisa mengurangi daya kerja otak. Pupil adalah bagian istimewa dari mata yang bisa mengungkap perasaanmu. Saat pupil membesar, artinya kamu mungkin sedang merasakan emosi yang sangat kuat, seperti minat, ketertarikan, atau bahkan rasa jijik. Orang lebih banyak berkedip saat berbicara, dan jauh lebih sedikit saat membaca. Itu sebabnya matamu menjadi lebih lelah usai membaca. Fakta bonus, kamu bisa membaca buku biasa 25 kali lebih cepat daripada buku elektronik. Jumlah orang bermata biru lebih sedikit daripada yang bermata coklat. Individu bermata biru pertama muncul 7.000 tahun lalu tanpa diundang. Sebelum itu, semua orang bermata coklat. Itu berarti semua orang bermata biru sebenarnya punya nenek moyang yang sama. Namanya Arnie. Matamu bisa juga terbakar matahari, persis seperti kulitmu. Apa? Mata biru tidak akan berubah menjadi coklat atau semacamnya, dan semuanya akan pulih dalam beberapa hari. Tapi ini bisa sangat tidak nyaman. Bayangkan, bisa separah apa matamu terbakar matahari tanpa kelopak mata. Lain kali, kalau kamu bersin, cobalah apakah bisa tanpa memejamkan mata atau bahkan berkedip. Tenang, bola matamu tidak akan meloncat keluar. Ini hanya salah satu gerak refleks yang dimiliki tubuhmu. Mau tahu alasannya? Begitu juga para ilmuwan, mereka juga belum tahu alasannya. Tubuh kita juga punya gerak refleks lain, seperti saat dokter menepuk lututmu, atau bagaimana kamu langsung tersenyum saat melihat anjing lucu. Sebagian orang takut dengan mata. Mereka takut mengunjungi dokter mata. Siapapun yang menyentuh mata mereka, bahkan takut melakukan kontak mata dengan orang lain. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan agar mata selalu berfungsi dengan baik? Kabarnya, bajak laut memakai anting emas karena percaya bisa membuat penglihatan jadi lebih tajam. Tapi aku tidak merekomendasikannya. 80% dari semua yang kamu pelajari didapat melalui penglihatanmu. Mata adalah jendela otak menuju dunia luar. Dan saat mata melihat sesuatu yang membuatmu sedih, apa yang terjadi? Kamu menangis. Para ilmuwan masih belum mengerti kenapa kita menangis saat merasa sedih.